Perkenalkan, nama saya Sumarni SPD dari SMP Negeri 3 Takalar. Saya Nimayana dari SMA Negeri 1 Takalar. Saya Nuhun dari SDN 124 Impres Mencokumba. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kami akan melakukan proses observasi pada kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Sumarni? Alhamdulillah, sehat Pak. Sebelum kita bincang-bincang, terlebih dahulu saya mau tanya bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, sehat Pak, luar biasa. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjut. Ada yang beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai coaching kita kali ini. Bagaimana Anda memahami rutin penilaian percakapan coaching? Oke, iya Pak. Jadi sebentar nih Pak ya, insya Allah saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Nima ya. Dan saya memahami Pak bahwa sebagai coach nih kita harus memahami betul ya rubrik penilaian coaching itu Pak, sebagai acuan ya atau panduan kita ya dalam memberikan coaching begitu Pak, supaya lebih terarah begitu. Iya. Kira-kira aspek yang bagaimana yang penting menurut Sumarni? Kalau saya Pak, yang paling penting nih ya dalam teknik coaching itu adalah bagaimana saya nantinya sebagai coach itu mampu menggiring coach saya ya untuk bebas gitu Pak, menyatakan apa yang menjadi masalahnya atau apa yang menjadi tujuannya seperti itu Pak. Jadi saya pikir bahwa saya harus menghadirkan diri saya secara penuh begitu Pak dalam proses coachingnya sebentar. Apakah ada bagian dari rubrik penilaian yang ingin Ibu Sumarni bahas lebih lanjut? Iya Pak, sepertinya saya ingin lebih memahami bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif Pak ya dalam proses coachingnya. Kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa dengan leluasa begitu Pak mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, sehingga tujuan yang tadinya nanti disampaikan itu bisa dicapai oleh coach saya Pak. Kompetensi coaching apa yang Anda ingin kembangkan? Iya, kalau sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Pak ya, saya ingin mengembangkan yang ketiga dari kompetensi coaching itu Pak. Yang pertama itu bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh Pak ya untuk coach saya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif ya, sehingga apa yang disampaikan coach itu betul-betul bisa saya pahami dengan baik Pak. Kemudian tentunya ya saya ingin bisa ya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, seperti itu Pak. Baik. Selanjutnya kompetensi coaching apa yang menurut Anda bisa dikembangkan dalam mengukur tercapaian tujuan pengembangan Anda? Oke Pak, jadi menurut saya begini Pak, saya merasa bahwa proses coaching saya ini akan tercapai dengan baik ya apabila coach saya itu merasa bahwa saya adalah mitra terbaiknya Pak begitu, sehingga coach saya begitu terbuka ya untuk menyampaikan apa yang ada di benak mereka ya, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kami, seperti itu Pak. Dan tentunya indikator kedua adalah bahwa coach saya itu bisa menangkap dengan jelas ya apa yang menjadi pertanyaan saya, karena saya akan berusaha ini Pak ya untuk
senantiasa menangkap gitu kata kunci dari setiap pertanyaan coach saya begitu Pak, sehingga saya sudah bisa merasa bahwa oh saya ini sudah menjadi pendengar yang aktif begitu Pak. Kemudian indikator ketiganya adalah bahwa coach saya itu bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak, dan itu ya tentunya tujuannya untuk bagaimana coach bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang akan kami perbincangkan seperti itu Pak. Alhamdulillah tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Saya kira cukup untuk para observasi kita pada pertemuan kali ini, Bu Sumarni. Bisa dimulai proses coachingnya. Semoga sukses ya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu Nikma. Waalaikumsalam Ibu Sumarni. Bagaimana kabarnya sehat hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Iya. Oke baik Ibu Nikma. Di sesi coaching kita ini apa nih yang mau dibahas? Oke Bu, yang ingin kita bahas pada sesi coaching ini bagaimana meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan KSN. Oh luar biasa Mbak. Ya. Kira-kira bagaimana pemahaman Ibu Nikma sendiri terkait pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, menurut saya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah upaya seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya yang beragam secara holistik Bu. Seperti itu ya Bu. Oke. Ya, jadi berdiferensiasi itu artinya upaya yang dilakukan oleh guru untuk bagaimana sih bisa mengakomodasi ya segala perbedaan-perbedaan siswa yang ada di dalam kelasnya. Oh ya, sekali Bu. Bagaimana terkait dengan kompetensi sosial emosional itu sendiri Bu? Oke Bu, yang saya ketahui tentang KSE ini Bu, KSE itu adalah bagaimana saya sebagai seorang pendidik ya dapat menumbuhkan keterampilan peserta didik saya dalam hal kesadaran dirinya, manajemen dirinya, kesadaran sosialnya, keterampilan berrelasi, dan keterampilan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu Bu. Ya, sepakat sekali Bu. Ibu Nikma kan begini nih ceritanya, tadi kan Ibu Nikma ingin meningkatkan itu motivasi belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Pertanyaan saya Bu, kira-kira bagaimana peranan ya kedua hal itu dalam meningkatkan motivasi siswa itu? Menurut saya ya Bu, peranan keduanya sangat berperan Bu. Contohnya saja jika peserta didik mempunyai kesadaran diri tentang pentingnya menuntut ilmu, maka saya yakin mereka akan tekun dalam belajar Bu. Seperti itu ya Bu. Oh iya Bu, jadi kira-kira seperti ini Bu ya, saya bisa menangkap apa yang Ibu Nikma ibaratnya ini sampaikan ya, bahwasanya Ibu Nikma mungkin ya sudah melakukan sesuatu yang sebelum ini menerapkan ini. Nah kira-kira selama ini yang Ibu Nikma lakukan ya untuk meningkatkan itu motivasi belajar siswa itu yang bagaimana? Oke, yang selama ini yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu dengan melakukan hal sederhana itu. Misalnya seperti menasehati peserta didik agar rajin belajar. Oh, seperti itu ya Bu? Iya. Iya. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu ya, selama proses pembelajaran ini yang Ibu lihat atau Ibu pantau begitu ya, tantangan atau masalah apa yang kemudian Ibu rasa bahwa oh ini adalah masalah atau tantangan yang saya hadapi nih untuk mendapatkan atau meraih tujuan yang saya mencapai. Oke. Baik Ibu, tantangan atau masalah yang saya hadapi adalah banyaknya perbedaan individu Ibu.
di mana dilihat di dalam kelas itu terdapat banyak individu, baik itu berbeda antara faktor ekonominya, karakternya maupun gaya belajar di dalam suatu kelas itu. Baik, jadi menurut Ibu dari faktor-faktor yang Ibu temukan tadi ya, mulai dari ekonomi, ya mungkin juga sosialnya Bu ya, sampai karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Ibu ya, inilah salah satu faktor yang mendasari Ibu untuk kemudian mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Oke, iya. Sekira apa yang Ibu rencanakan sebagai tujuan yang dicapai itu betul-betul memang saya rasa realistik Ibu ya, dan insya Allah saya yakin Ibu Nikmat bisa mencapainya. Oke. Baik Ibu Nikmat, kira-kira ya bagaimana indikator keberhasilan dari apa yang kemudian Ibu Nikmat nih rencanakan begitu? Baik ya Bu, saya memiliki di sini saya memiliki 3 indikator untuk keberhasilan saya untuk melakukan aksi nyata tersebut. Yang pertama itu peserta didik antusias di dalam belajar. Terus yang kedua, peserta didik tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus yang terakhir itu peserta didik tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam belajar. Oke, baik. Sekali lagi saya konfirmasi Bu ya. Oh jadi yang bisa saya tangkap nih dari apa yang Ibu Nikmat jabarkan tadi, bahwa Ibu Nikmat punya 2 rencana nih ya yang akan dilakukan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan antusias siswa ya, Ibu Nikmat akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya itu ya, hal yang kedua yang akan Ibu Nikmat lakukan adalah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Ya, kemudian indikatornya itu saya kira luar biasa Bu, karena saya yakin bahwa dengan melihat nih siswa sudah antusias ya, itu merupakan indikator dari apa yang menjadi tujuan Ibu yang pertama ya. Iya seperti itu. Oke, baik Ibu, dari rencana Ibu nih ya, yang tadi itu yang 2 itu ya, kira-kira yang mana nih yang Ibu Nikmat akan lakukan sebagai langkah awal gitu? Baik Bu, dari rencana saya ya Bu ya, saya akan menyediakan materi yang beragam Bu dalam bentuk multimedia Bu. Terus saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuful. Bagaimana kabarnya setelah coaching tadi? Alhamdulillah, tambah semangat ini saya Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau gitu, mari kita bincang-bincang sedikit mengenai hasil coaching yang dilakukan tadi. Bagaimana Anda menilai hasil coaching yang telah Anda lakukan tadi? Kalau saya menilai Pak ya, dari sebelum saya coaching ini Pak ya, ya saya pikirkan itu dari kemampuan yang ingin saya capai, ya mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Pak, ya sampai kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Itu saya kira saya masih berada di level berapa Pak ya? Berada di level 6 lah, seperti itu. Nah, tapi setelah saya melakukan coaching ya, dengan bertemu langsung nih dengan coach saya Ibu Nikmat, saya merasa bahwa kemampuan saya untuk menjadi coach itu meningkat lagi Pak. Ya, dari level 6 tadi itu menjadi ya level 8 seperti itu Pak. Kalau gitu ada hal-hal yang baik saya perhatikan tadi dari hasil observasi, itu menggunakan pertanyaan yang terbuka dan tidak menghakimi. Coach menggunakan pertanyaan dengan mengungkapkan masalahnya secara terbuka dan jujur. Coach juga dapat mengeksplorasi masalahnya
secara mendalam. Kemudian selanjutnya meringkas dan memvalidasi pernyataan coach ya dengan Iya, baik. betul Pak. Iya. Dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Iya Pak. Kalau kita perhatikan tadi, alhamdulillah sudah top sekali, namun ada juga harus ada perbaikan sedikit, Iya Pak. Baik. yaitu memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif, Oh, iya Pak. Betul sekali. ya, yaitu dengan cara memberikan pemahaman dengan jelas dengan apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Iya betul sekali Pak. Kemudian pertanyaan kembali kepada Ibu Sumarni, Iya Pak. berdasarkan hasil coaching tadi, hal apa saja yang harus Anda lakukan dan kompetensi apa lagi yang Anda ingin kembangkan? Oh iya betul sekali Pak. Terus terang Pak ya, seperti yang Pak Nuhu bilang tadi bahwa hal yang harus saya perbaiki adalah memberikan refleksi dan umpan balik yang konstruktif Pak ya. Terus terang Pak, betul sekali itu yang saya rasakan Pak pada saat sesi coaching tadi itu. Makanya saya berpendapat bahwa kompetensi ini atau kemampuan inilah yang insya Allah akan saya usahakan Pak untuk kembangkan, karena ya ketika saya mampu memberikan refleksi dan juga umpan balik yang konstruktif, saya yakin bahwa coach akan lebih terbuka begitu Pak, lebih mendalam memahami apa yang mereka alami, ya, kemudian lebih mampu mengeksplor apa saja usaha yang mereka bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka Pak, sehingga tujuan yang tadinya direncanakan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, baik. Kemudian apa upaya Ibu Sumarni untuk mengembangkan kemampuan tersebut yang Anda ceritakan tadi? Oke, saya rasa Pak yang bisa saya lakukan ini Pak ya, yang sederhana adalah saya akan banyak belajar tentunya dari coach-coach yang profesional Pak. Ya, saya akan banyak menonton video, misalnya Pak ya, di materi LMS kita kan juga banyak tuh Pak video-video bagaimana praktik coaching. Ya, mungkin saya akan banyak-banyak Pak belajar dari situ. Nah, selain itu juga saya akan banyak berkolaborasi dengan teman sejawat Pak ya di sekolah untuk bagaimana sih mempraktekkan coaching yang baik begitu Pak. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya lakukan ya Pak, yaitu banyak-banyaklah membaca buku tentang praktik coaching, ya, seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Sepakat sekali dengan pernyataan Anda tadi. Terima kasih Pak. Kita memang perlu terus belajar dari waktu ke waktu untuk memperbaiki kualitas kita semua. Baik, saya kira cukup sesi observasi kita pada pertemuan ini, dan saya atas nama pribadi ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam observasi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Iya Pak. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.